Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Rizky Dwi Mahida Putri, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Dasar, dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai teori atom. Sebelum lanjut ke materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Irfan Maulana dengan NIM 701190009 bersama dengan Rahmat Ilahi 701190068, dan kami merupakan mahasiswa aktif dari program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Toha Sefuri Jambi, dan sudah menginjak semester 4. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung ke materi. Atom adalah suatu dasar materi yang terkecil yang terdiri atas inti atom serta awan elektron yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti tersebut. Pada tahun 1808, John Dalton melakukan perenungan tentang atom. Kemudian pada tahun 1897, John J.J. Thomson, fisikawan yang berasal dari Inggris, mengemukakan bahwa terdapat partikel subatom yang disebut dengan elektron. Dan pada tahun 1911, Ernest Rutherford, seorang ahli fisika Inggris, memperbaiki teori atom J.J. Thomson. Dan ada lagi Niels Bohr, fisikawan dari Denmark ini, yang selanjutnya menyempurnakan model atom yang dikemukakan oleh Rutherford. Nah, bagaimana perkembangan teori atom? Dan apa kelemahan yang terdapat pada macam-macam teori atom? Dan apa kelebihan yang terdapat pada macam-macam teori atom? Baiklah, teori atom John Dalton. Pada tahun 1808, John Dalton adalah seorang guru di Inggris yang melakukan perenungan tentang atom. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekebalan massa atau biasa disebut hukum Lavoisier, dan hukum susunan tetap atau hukum Proust. Lavoisier menyatakan bahwa massa zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Sedangkan Proust menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Nah, dari kedua hukum tersebut, Dalton bisa mengemukakan pendapatnya tentang atom sebagai berikut. Yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi-bagi. Kedua, atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dengan berbeda untuk unsur yang berbeda. Yang ketiga, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Contoh, air terdiri atom-atom hidrogen dan atom-atom oksigen. Yang keempat, reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom, sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Hipotesa Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal, seperti pada tolak peluru. Nah, selanjutnya, kelebihan dan kelemahan dari model teori atom John Dalton. Yang pertama, kelebihan model atau teori atom John Dalton. Dapat menerangkan hukum kekebalan massa atau Lavoisier. Yang kedua, dapat menerangkan hukum perbandingan tetap atau Proust. Yang ketiga, memulai minat terhadap penelitian mengenai model atom. Dan kemudian kelemahan model atau teori
atom John Dalton, ada partikel yang lebih kecil dari atom yang disebut partikel subatom. Tidak menjelaskan bagaimana atom-atom berkaitan, dan yang terakhir tidak menerangkan bahwa lautan senyawa dan daya hantar arus listrik. Jika atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Rahmat Ilahi. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Irfan, yaitu B. Teori atom Joseph John Thomson atau roti kismis. Joseph John Thomson pada tahun 1897, fisikawan Inggris yang menyatakan bahwa atom berbentuk bulat di mana muatan listrik positif yang tersebar merata dalam atom dinetralkan oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif yang berada di antara muatan positif. Model atom Thomson didasarkan pada asumsi bahwa massa elektron lebih kecil dari massa atom, dan elektron merupakan partikel penyusun atom. Karena atom bermuatan netral, maka elektron yang bermuatan negatif akan menetralkan suatu muatan positif dalam atom. Hal ini mendukung keberadaan proton dalam atom. Kelebihan model atau teori atom Joseph John Thomson yaitu A. dapat menerangkan adanya partikel yang lebih kecil daripada atom yang disebut partikel subatomik. Yang B. dapat menerangkan sifat listrik atom. Yang C. membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Yang D. selain itu juga memastikan bahwa atom tersusun dari partikel yang bermuatan positif dan negatif untuk membentuk atom netral. Juga membuktikan elektron terdapat dalam semua unsur. Kelemahan model atau teori atom Joseph John Thomson, yang A. tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom. Yang B. tidak dapat menerangkan efek penghamburan cahaya pada lempeng tipis emas. Yang C. teori atom Rutherford. Ernest Rutherford pada tahun 1911, seorang ahli fisika Inggris, penelitian penembakan sinar alfa pada pelat tipis emas membuat Rutherford dapat mengusulkan teori dan model atom untuk memperbaiki teori dan model atom Thomson. Rutherford mengatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Sebagian besar atom adalah ruangan kosong dan hampir semua massa atom ada pada inti. Kelebihan model atau teori atom Rutherford, yang A. dapat menerangkan fenomena penghamburan sinar alfa pada lempeng tipis emas. Yang B. mengemukakan keberadaan inti atom. Kelemahan model atau teori atom Rutherford, yang A. tidak menjelaskan kenapa elektron tidak jauh ke dalam inti atom. Elektron dapat juga berpindah posisi dari tingkat energi rendah dan sebaliknya dengan menyerap dan melepas energi. Menurut model atom Bohr, elektron-elektron mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit elektron atau tingkat energi. Tingkat energi paling rendah adalah kulit elektron yang terletak paling dalam. Semakin keluar, semakin besar nomor kulitnya dan semakin tinggi tingkat energinya. Kelebihannya yaitu teori atom Bohr, yang A. dapat menjelaskan spektrum pancaran dari atom hidrogen. Yang B. menjawab kesulitan teori atom Rutherford. Kelemahannya, teori atom Bohr ini, yang A. tidak dapat menjelaskan atom berelektron banyak. Yang B. tidak dapat menerangkan efek Zeeman bila atom ditempatkan pada medan magnet. Yang C. tidak dapat menjelaskan spektrum warna dari atom berelektron banyak. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah penjelasan mengenai materi teori atom, dan bisa ditarik kesimpulan bahwa hal yang berkaitan dengan perkembangan teori atom diantaranya
teori atom yang dikemukakan oleh John Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, dan Niels Bohr. Dan yang kedua, kelemahan yang terdapat pada masing-masing teori atom, yaitu teori Dalton tidak menerangkan hubungan antara lautan senyawa dan daya hantar alur listrik. Teori atom Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut, dan teori atom Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Dan teori atom Bohr tidak dapat menjelaskan spektrum warna dari atom berelektron banyak. Kemudian kelebihan yang dimiliki oleh beberapa model teori atom John Dalton adalah dapat menerangkan hukum kekebalan massa atau Lavoisier dan menerangkan hukum perbandingan tetap atau hukum Plus. Thomson adalah menerangkan adanya partikel yang lebih kecil dari atom yang disebut partikel subatomik dan dapat menerangkan sifat listrik atom. Rutherford adalah fenomena penghamburan sinar oleh lempen tipis emas dan mengemukakan keberadaan inti atom. Bohr adalah mengaplikasikan teori kuantum untuk menjawab kesulitan dalam model atom Rutherford. Baiklah, itulah penjelasan materi kami mengenai teori atom. Terima kasih atas segala perhatian, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An icon, man, and my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.